Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh. Al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karrahu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman naimaini fi dawadil murjizah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sallallahu wa sallatur rasulul karim, amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya muliakan para habaib, para syaraib, Masya Allah, luar biasa banyak malam hari ini. Wabil khusus Abuya Habib Muhdar Baharun, Abuya Habib Yamin Ali Idrus, Abuya Habib Jumadil Ain, Abuya Habib Qadir As-Sajjab, Habib Abuya Rafi Ahyar As-Sajjab. Banyak lagi habaib, tidak bisa ulun sebutkan nama bubuhan pian satu persatu. Oh, Habib Lutfi tinggal, Masya Allah, saya membayar ya. Habib Agil ya, Habib Fendi, Habib Reza, Habib Salim, apa lagi? Habib Hashim, Habib Adib, Pak Pur, Masya Allah. Kita doakan Habib-Habib kita banyak umur, sehat walafiat, kabul segala hajat, dimudahkan setiap urusan beliau, dilancarkan rezeki beliau, diistiqomahkan selalu dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya muliakan juga para alim ulama, guru-guru kita. Alhamdulillah yang hadir di tengah kita saat ini Ustaz Mahdi, Ustaz Hidayatullah. Mana Ustaznya lagi ada? Banyak. Ya. Kita doakan Ustaz-Ustaz kita, guru-guru kita banyak umur semua. Mudah-mudahan istiqomah selalu menyiarkan syiarnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan wabil khusus Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Haji Butuh beserta keluarga beliau. Kita doakan mudah Allah luaskan rezeki beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan juga bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik hidayah serta hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, dengan duduknya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang mulia, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan akhirat. Mudah-mudahan segala dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amal kebaikan kita, amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah hakul yakin, pulang kita daripada tempat ini, pulang kita daripada majlis ini, insyaallah segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
Malam hari ini kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda di dalam sabdanya beliau berkata di dalam perkataan beliau, apa kata Nabi Muhammad SAW? Man 'azzama bi maulidin Nabi Muhammad SAW kuntu syafi'at lahu ila yaumil qiyamah. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka balasannya akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Malam hari ini kita mengadakan acara Maulid Nabi karena kita membesarkan, karena kita mengagungkan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh menjelaskan di dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi fabizalika falyafrahun wa khairum mimma yajma'un. Apa kata Allah? Allah jelaskan di dalam Al-Quran, qul, katakan ya Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Apa anugerahnya Allah? Lahirnya sosok insan yang mulia, insanul kamil, baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Walizalika falyafrahun, kata Allah, maka bergembiralah kalian atas lahirnya sosok insan yang kamil, insan yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Tandanya kita gembira malam ini kita mengadakan Maulid Nabi, betul atau tidak? Ya, hati-hati. Orang yang tak senang dengan Maulid Nabi berarti diragukan keimanannya. Mengapa? Apabila dia tidak senang atas lahirnya Nabi kita Muhammad SAW di muka bumi Allah ini, berarti imannya bisa tidak ada. Auzubillah summa auzubillah. Maulid bid'ah. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada di sini, ikat kakinya, ikat tangannya, timbai kesmekan dilo. Ada gunanya juga hidupnya, betul kan? Hah? Maulid Nabi bid'ah. Lepas itu kaulan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, iyan pun bid'ah juga. Yalah. Nah, ulun dapat cerita daripada Habib Alwi, cucu daripada Sayyidul Maulid, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Aqsi. Ini kan kita mengadakan Maulid ini karena perlu dengan dalil. Kita mengatakan Maulid ini menunjukkan rasa cinta kita, rasa hormat kita, rasa gembira kita lahirnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat Rasulullah kita kenal iman, berkat Rasulullah kita bisa Islam, berkat Rasulullah kita ada saat ini. Makanya Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Ini. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis Maulid Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Habib Alwi. Alhamdulillah nih Habib Alwi ini beliau sering dakwah ke Kalsel. Itu Al-Fakir dulu sering ikut bersama guru kita Habib Solehin Nikmal Al-Absi. Itu beliau kadang sering ke Amuntai, ya, Pemangke. Itu biasa kalau di Pemangke itu wadah Haji Atok, ya. Kalau di Amuntai itu sering itu tempat guru mufti. Nah, itu Habib Alwi ini beliau menceritakan tentang keistimewaan haul, ya, tentang keistimewaan haul. Waktu itu tidak lama kemudian nah, tes. Insyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, jadi Habib Alwi ini beliau menceritakan tentang keistimewaan haul ya. Ini haul lagi ini. Ini haul belum lagi maulid ya. Ini keistimewan haul nih. Nah, ini kada lawas lagi, mungkin dalam 1 bulan lagi haulnya Imam Ali. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Labsi. Itu kalau di Hadrah Maut itu diadakan haulnya itu di kota Sewun. Itu seluruh ulama-ulama besar terkumpul di situ. Karena apa? Karena ini Habib Ali makamnya tinggi di hadapan Allah. Habib Ali ini makamnya tinggi di hadapan Rasulullah. Karena apa? Karena Habib Ali ini adalah cucu yang disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa beliau disayangi oleh Rasulullah? Karena lisan beliau tidak henti-henti untuk mengagungkan dan membesarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengarang satu kitab yang bernama Kitab Sintud Duror. Tujuan beliau apa? Untuk mengajak umat. Tujuan beliau apa? Untuk membawa umat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini supaya kita cinta dengan Nabi Muhammad ya. Itu kalau di Hadramaut itu di Sewun. Ya, alhamdulillah. Waktu kita sekolah di sana kita sempat menghadiri haul beliau. Masya Allah, luar biasa ramainya. Itu kalau di Indonesia itu di Solo. Itu dulu dipimpin oleh Habib Anis. Ya, Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Labsi. Bahkan di Kalimantan ini orang membawakan Maulid Habsi ini itu berkat daripada Abah Guru Sekumpul. Berkat Abah Guru Sekumpul. Karena Abah Guru Sekumpul ini beliau mengambil sanad daripada Maulid Habsi langsung daripada Habib Anis. Makanya hubungan Abah Guru Sekumpul itu dengan Habib Anis ini sangat luar biasa, sangat dekat. Ya, makanya orang Kalimantan ini ya cinta ta'zim kepada Rasulullah karena lewat Abah Guru Sekumpul menyebarkan syiar-syiar daripada Habib Anis. Ini. Lalu kalau di Solo itu ya Habib Anis ini Pak mengadakan haul. Ya, bahkan kalau ada Habib-Habib dari Yaman ke Indonesia tuh datang ke sana semua. Ya. Lalu Pak, ini sedikit cerita ya. 3 hari sebelum menjelang haul, ada satu kelompok yang tidak senang yang namanya haul. Ya, haul. Lalu satu kelompok ini tidak jauh daripada rumahnya Habib Anis itu, beliau mendatangi Habib Anis. Ya Habib, untuk apa sampai mengadakan haul? Haul bid'ah. Wow, kayak penghiyanya leh bid'ah. Lalu kata Habib Anis, kayak ini aja. Ya, daripada kita debat, daripada kita berkelahi Jasidin, kayak ini aja. 3 hari lagi ini haulnya Datuku Jasidin. Apa yang engkau bisa, apa yang engkau punya keahlian, tunjukkan keahlianmu dalam segi bermasak. Bikin rawon kah? Bikin sop kah? Bikin sate kah? Bikin gado-gado kah? Nasi kuning kah? Terpintas di kepala bubuhannya itu terpintas nih. Wah, ibu juri oleh. Sekali Pak bubuhannya itu yang dikatakan Habib Anis tadi bikin apa segala macam. Pas ketika hari haulnya Pak, yang asalnya berjualan itu untungnya cuma 100.000, berkat haul untungnya menjadi 10 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai 3 hari haulnya Pak, 30 juta. Selesai haul, selesai acara, ini bubuhan yang menyatakan haul itu bid'ah, bid'ah haul. Lalu yang datang ini yang berjualan tadi nih, mendatangi lagi Habib Anis, kalau bisa pian bikin haul setiap hari. Supaya apa? Supaya kami mendapatkan keuntungan daripada acara haul tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baru mengadakan haul. Apalagi yang kita adakan ini adalah maulidnya Nabi Muhammad SAW. Lahirnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kita senang Pak, gembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad SAW di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Qurratul Ain dijelaskan di zaman Amirul Mukminin
Harun al-Rasyid. Ini Harun al-Rasyid ini gubernur, ya, gubernur waktu di zaman beliau, ya, di kota Basrah. Lalu ada seorang pemuda ini Pak Bu, gawiannya maksiat, semua maksiat dilakukannya, semua dosa dilakukannya. Tapi pemuda tadi ada mempunyai satu keunikan. Pemuda tadi mempunyai satu keistimewaan. Apa keunikan? Apa keistimewaan pemuda tadi? Setiap masuk bulan Rabiul Awal, setiap masuk bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, ini pemuda yang asalnya ahli maksiat, yang asalnya melakukan dosa, banyak dosa yang dilakukan pemuda tadi, masuk bulan Rabiul Awal, ini pemuda baju-bajunya dicuci semua, ya. Lepas dicuci semua, ini pemuda pakai minyak wangi, wangi-wangian, dan membakar bukhur. Ini kadang-kadang bukhurnya nih, pokoknya kena tukar pulang bukhur ya lah. Nah, wangi-wangiannya lah mengundang supaya malaikat datang, supaya Rasulullah datang. Insya Allah ulun yakin malam ini Rasulullah datang. Kenapa? Ada anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Ada darah daging Nabi Muhammad SAW yang hadir di tengah-tengah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi seorang pemuda tadi Pak Bu ya, semua maksiat, semua dosa digawinya. Dia punya satu keistimewaan. Setiap masuk bulan Maulid, setiap masuk bulan Rabiul Awal, ini pemuda baju-bajunya dicuci semua, dirapikan semua, dibersihkan semua, dan pakai minyak wangi dan pakai bukhur, ya. Lepas itu pemuda-pemuda tadi undanglah tetangga-tetangga yang dekat rumah pemuda tadi, diundang, ya, diundang baca maulid. Nah, jadi diundang ustadz satu, amun kada ada ustadznya, kada kau baca maulid, ya lah. Ini misalnya nih kada ada ustadz, kita mengadakan maulid, kada bisa baca maulid, suntuk dulu misalnya, basingai salawat dengan Nabi kita 10 kali, ya lah. Udah itu kita salawat 10 kali, baru makanan, berdoa dulu baru makanan, jangan makan dulu baru berdoa, kebalik, ya lah. Nah misalnya nih, apalagi zaman ini nyaman sudah, hapsian ada, gurunya ada, yang membaca rawinya ada, undang, beri amplop, ya lah. Yang ada diberi amplop kesian jawab lah, parah tak tutup betul bang. Nah amplopnya buka kosong. Aduh, kacau, masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya lah. Nah ini tambah bikin kajian. Nah 10 juta gak gitu ya? Udah 20 ya lah. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begaya aja Bu aja. Pujukan kita Bapak. Nah, para jamaah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Maulid Rasulullah SAW. Lalu pemuda tadi mengundang tetangga, yalah, undang tetangga karena ekonominya sulit, karena ekonominya tidak terlalu banyak ya, diundang lah. Ketika diundang, baca maulid, selesai baca maulid, tidak lama kemudian beberapa hari, ini pemuda jatuh sakit. Yang mana pemuda tadi jatuh sakit, yang mana pemuda tidak sakitnya membawa kematian. Ini pemuda meninggal dunia. Ketika pemuda ini meninggal dunia, ini masyarakat yang di kota Basrah itu tidak mau memandikan, mengapankan, menyolatkan, menguburkan, tidak mau. Kenapa? Karena ini pemuda gawiannya maksiat, gawiannya melakukan dosa. Pas ketika itu Pak Bu ada dengar suara, tidak tahu ini datang dari mana suara tadi. Yang mana suara tadi mengatakan, ya ahli Basrah, wahai penduduk Basrah, asyhadu, saksikanlah, hadzal mayit, ini mayit, wali min auliyaillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata suara tadi mengatakan, ya ahli Basrah, wahai penduduk Basrah, asyhadu, saksikanlah, hadzal mayit, ini mayit, wali min auliyaillah. Lalu dengar
suara yang demikian, Pak, ini penduduk Basra ini cepat-cepat untuk memandikan, mengafankan, menyolatkan dan menguburkan. Lalu selesai proses menguburkan, kebesokan harinya ada salah satu seorang ulama besar bermimpi ini pemuda. Ketika di dalam mimpinya ulama besar tadi, pemuda ini Allah masukkan ke dalam surga. Yang mana di dalam surga tadi Allah berikan mahkota yang sangat indah. Allah berikan baju yang sangat bersih. Lalu kata ulama tadi mengatakan kepada pemuda, wahai pemuda, apa amalanmu? Apa wiridmu, apa bacaanmu sampai-sampai Allah memuliakan engkau dan Allah berikan engkau surga dan mahkota dan pakaian yang sangat indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kata pemuda tadi, ya, ini mimpinya orang alim itu gak bisa ditafsirkan. Yalah, amun mimpinya kita kada tahu. Ya, orang alim itu kalau tidur beradab. Amun kita guring langsung ngorok. Ada berhadapan lagi. Makanya kalau orang-orang alim itu kalau mimpi itu bisa kenyataan, ya. Karena orang alim itu kalau dia tidur wudu, ya. Makanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi beliau mengatakan, ketika kita hendak guring itu itu sunnah kita wudu. Wudu dulu Bu Ai, Pak Ai. Nah, duduk kita hendak guring itu karena kita kada tahu lah. Nah, dosa apa yang kita gawe? Nah, kalau bisa sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat. Iyalah. Kita kada tahu habis bangun guring sampai hendak guring lagi dosa apa, maksiat apa yang kita lakukan kepada Allah, kita kada tahu. Makanya kita disuruh oleh Imam Ghazali ketika kita hendak sholat, kita disuruh untuk berwudu. Kalau bisa kita laksanakan sholat taubat. Ketika sholat taubat selesai, baca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lepas itu baru ditutup istighfar 100 kali, baru berselawat kepada Nabi Muhammad 100 kali. Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jubri beliau mengatakan, barang siapa yang mengamalkan nih ketika hendak guring amalan wirid-wirid yang demikian tadi, dalam 40 hari insya Allah bisa berjumpa dan bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Habis sulit bang kita sulit nih. Amalan tuh 40 hari biar diamalkan tuh. 40 hari kenapa? Karena kita mengambil ittiba. Ya, karena kita nih dalam perut ibu kita, ya, dari setetes air mani 40 hari. Ya, segumpal darah 40 hari, segumpal daging 40 hari. Jadi kita kalau mau beramalan itu rutinkan selama 40 hari. Kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Jubri beliau mengatakan, barang siapa yang bisa mengamalkan wiritan-wiritan Imam Ghazali ini, kata beliau, insya Allah dia akan bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW di dalam tidurnya. Ini, amun kita lah ketika hendak guring langsung ngorok kelapahan, malam mimpi gerowo, ya lah, mimpi patung ular lah, macam-macam, mimpi diculik jin lah, ya lah, mimpi kita nih aneh-aneh. Karena apa? Karena kita nih kada badat ketika guring, makanya mimpi kita nih aneh-aneh, kada kawan ditafsirkan. Ya Ustaz Madilah, nah Ustaz Mahdi aja kawan nih tafsir mimpi nih, masya Allah. Lalu Nabi Muhammad. Lalu Pak Bu, ulun kada lawas kada ceramahnya lah, paling sampai subuh. Masya Allah. Kada lawas kada, sumat aja kita, yang penting kita gembira, yang penting kita senang. Mudah-mudahan gembiranya kita, senangnya kita dibalas oleh Allah dan Nabi Muhammad senang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, masya Allah. Lalu malah ketika di dalam mimpinya ini kiai besar tadi, ulama besar, syekh besar tadi, ya, yang mana pemuda tadi Allah masukkan ke dalam surga. Allah masukkan ke dalam surga dan Allah berikan mahkota yang sangat indah dan Allah berikan pakaian yang sangat luar biasa. Lalu kata syekh tadi, wahai pemuda, apa amalan pian? Apa bacaan pian? Apa zikirnya pian? Sampai-sampai Allah memuliakan pian, sampai-sampai Allah beri surga untuk pian,
sampai-sampai Allah berikan mahkota yang sangat indah kepada pian, sampai-sampai Allah berikan pakaian sangat luar biasa kepada pian. Apa amalan pian? Wahai seorang syekh, sesungguhnya aku hidup di dunia tidak pernah melakukan yang amal soleh. Aku ini ahli maksiat, aku ini ahli dosa. Semua maksiat, semua dosa aku lakukan. Tapi ketika itu waktu aku hidup di dunia, masuk bulan Rabiul Awal, masuk bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, aku mengadakan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kegembiraan aku inilah, dengan kesenangan aku inilah, kata beliau tadi, aku diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kegembiraan kita malam ini, dengan kesenangan kita malam ini, Allah berikan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudahkah? Sudahkah? Belum masak kan nanti? Ya sudah, Masya Allah. Ulun kada panjang-panjang lah. Kena ada aja Ustadz Mahdi ada aja ini ulun kada badap yang bujur Habib-habib ini nah, Masya Allah. Ustadz Mahdi, Ustadz Hidayat, Ustadz yang lain-lain ini nah. Ada aja penggantinya nih, ada Syekh satu nih nah. Masya Allah. Ya lah. Nah ini terakhir lah. Nah itu orang ahli dosa, betul tidak? Itu orang yang ahli dosa, tapi ada keimanannya. Ini ada seorang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Siapa? Abu Lahab. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tabbat syada abi lahabin wa tab. Ini Allah abadikan. Ini Abu Lahab, ya. Ketika Nabi kita Muhammad SAW mau dilahirkan di perut ibunya yaitu Aminah, ini Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Lalu ketika itu kata Abu Lahab, ya Suwaibah, wahai budakku, ini sebentar lagi keponakanku akan lahir. Sebentar lagi aku diisi keponakan. Ini namanya kita keponakan lahir, senanglah kita, gembira kita lah keponakan lahir nih. Ya. Lalu kata Abu Lahab, ya Suwaibah, engkau datang ke rumah Aminah. Engkau lihat keponakanku ini siapa, apa, perempuan kah, laki-laki kah? Karena ketika dia melahirkan, Aminah melahirkan, engkau pernah datang kepadaku. Engkau kasihkan kabar bahwa yang lahir ini lelaki kan buminian kah? Lalu ketika proses dilahirkan Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini ditolong oleh 4 seorang perempuan nih. Makanya kalau kita mengadakan maulid ini ada 4 perempuan yang sangat handil di dalam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Aminah, ibunya Nabi. Orang yang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keamanan. Itu yang pertama. Yang kedua Asyifah, dibidani oleh Asyifah. Jadi orang yang mengadakan maulid Nabi ini insya Allah Allah sembuhkan, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya berkat dia mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Suwaibah, yaitu budaknya Abu Lahab. Artinya apa? Pahala. Jadi orang yang mengadakan maulid ini akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala yang sangat luar biasa. Apalagi memberi makan orang, jujur kada banyak pahalanya pian nih. Ini meminumi orang nih, bulik nih, kasih amplop 1 orang, bagus lagi, senang lagi. Apalagi penceramah 10 juta, tambah senang lagi. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang keempat apa? Alimatus Sa'diyah, ya, disusui oleh Alimatus Sa'diyah. Apa artinya Alimatus Sa'diyah? Dia akan mendapatkan kesenangan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kada rugi kita mengadakan maulid ini kalau bisa kita agungkan, kita besarkan, ya. Kita besarkan. Kadang kita minta maaf. Kadang kita kalau lahir anak kita senang, kita gembira, kita tasniahkan, kita sembelihkan kambing, kita habiskan uang kita untuk anak. Anak kita belum tentu bisa berikan kita syafaat.
belum tentu bisa menolong kita nanti di hadapan Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, kata Habib Umar di dalam maulid beliau, dia ulami, kata beliau, ya Rabbi sholli ala Muhammad habibika syafi'ib musaffah. Siapa yang akan bisa memberikan kita syafaat? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan syafaatnya Nabi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini 4 ya kemuliaan nih orang yang mengadakan maulid ya. Lalu kata Abu Lahab, ya Suhaibah, kau datang ke rumah Aminah, ini sebentar lagi keponakanku akan lahir. Lalu ketika itu Suhaibah datanglah ke rumah Aminah. Makanya Nabi Muhammad itu lahir waktu subuh. Mengapa Nabi Muhammad itu lahir tidak datang waktu tengah hari? Karena ini manusia, insanul kamil, akan menerangi alam semesta dengan nurnya beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir di 12 Rabiul Awal. Mengapa Nabi Muhammad itu tidak lahir di bulan puasa? Nabi Muhammad itu mengapa tidak lahir di bulan Muharram? Apabila Nabi Muhammad lahir di bulan puasa, takut kemuliaan Nabi bersanding dengan bulan Ramadan. Mengapa Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal? Karena di bulan Rabiul Awal itu bulannya biasa-biasa aja. Dan bulan Rabiul Awal menjadi mulia. Hari Senin menjadi mulia. Mengapa Nabi tidak lahir hari Jumat? Padahal hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari. Nabi Muhammad tidak mau kemuliaannya bersanding dengan hari dan bulan. Hari bulan menjadi mulia karena dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Pak Bu, Suhaibah sudah pulang daripada rumah Aminah, lahirlah sosok insanul jamil, manusia yang mulia, manusia yang agung, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad lahir, ini Suhaibah pulanglah ke rumah Abu Lahab. Ketika pulang, mengkhabarkan kepada Abu Lahab, menceritakan kepada majikannya, wahai Abu Lahab, wahai majikanku, wahai tuanku, bahwasanya saat ini, hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan engkau keponakan yang sangat luar biasa, yang sangat tampan. Makanya Nabi itu Pak Bu lahir dalam keadaan sujud. Makanya Nabi Muhammad itu ada 3 sujud yang sangat paling luar biasa. Yang pertama, sujudnya Nabi ketika Nabi lahir, itu yang pertama. Yang kedua, sujudnya Nabi ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Yang ketiga, sujudnya Nabi kepada Allah, memintakan syafaat bagi umatnya semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Nabi itu lahir dalam keadaan sujud. Ini manusia tapi bukan seperti manusia, basaril basar. Manusia tapi bukan seperti manusia. Nabi Muhammad itu zahirnya manusia, bisa makan, bisa minum, bisa kawin. Yalah, kita sama, bisa makan, bisa minum, bisa kawin, bisa tidur, sama. Tapi di balik kemanusiaan Nabi, hakikatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun yang bisa menandingi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu lahir dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berkhitan, bersunat. Yalah, amun kita biasa bersunat umur 7 tahun, 6 tahun, hanya bersunat. Nabi itu lahir dalam keadaan bersunat, sudah berkhitan lian. Yalah, ada ulun lihat di HP, di media sosial itu ada orang bersunat umur 40 tahun. Wah, jauh ulun. Ya apakah ya 40 tahun itu bukan dengan gunting aja lagi, dengan kapak. Bersunat lebih baik umur 40 tahun lebih baik. Ya apakah butuhnya itu? Pakai kapak lagi. Nah, Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan berkhitan. Inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu beliau kabarkan ini
kabar gembira kepada Abu Lahab, lalu Abu Lahab senang, lalu Abu Lahab gembira. Dengan kegembiraan Abu Lahab, dengan kesenangannya Abu Lahab, beliau merdekakanlah Suhaibah. Beliau kasih kemerdekaan, kebebasan. Kenapa? Karena bita'ziman bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memuliakan dan senang atas lahirnya keponakan beliau, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan pian, luar biasa nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Lahab ini meninggal dunia dalam keadaan kafir. Ini Abu Lahab ini gembira dengan Nabi, senang dengan Nabi ketika Nabi lahir aja. Ketika Nabi beranjak dewasa, sampai Nabi besar, sampai diangkat menjadi Rasul, ya, ini Abu Lahab ini paling musuh dengan Nabi. Ya, Abu Lahab tidak senang dengan Nabi. Ya, meninggal Abu Lahab dalam keadaan kafir. Auzubillah summa auzubillah. Ya. Lalu ketika itu dimimpikan oleh Sidina Abbas, paman daripada Rasulullah. Di dalam mimpinya Sidina Abbas ini Abu Lahab ini disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah di dalam api neraka. Lalu ketika itu Sayyidina Abbas melihat Abu Lahab ini disiksa, tapi ketika disiksa Abu Lahab ini mendapatkan keringanan azab. Mendapatkan keringanan azab setiap hari Senin dan malam Senin. Lalu Sayyidina Abbas ini berkata kepada Abu Lahab, "Wahai Lahab, mengapa engkau setiap hari Senin malam Senin mendapatkan keringanan azab oleh Allah?" Dan bahkan menurut riwayat itu Sayyidina Abu Lahab ini, jari-jarinya beliau ini keluar air susu. Keluar air susu, yang mana air susu ini bisa diminum. Apabila diminum setiap hari Senin itu, malam Senin itu diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Sayyidina Abbas, "Wahai Lahab, apa amalanmu sampai-sampai Allah meringankan azabmu?" Lalu dijawab oleh Abu Lahab, "Wahai Abbas, Allah memberikan keringanan azabku setiap hari Senin dan malam Senin karena ketika aku hidup di dunia, aku pernah senang atas lahirnya keponakanku Muhammad bin Abdullah. Karena dengan kesenangan itulah Allah meringankan azab daripadaku." Apalagi kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada insya Allah tidak akan Allah azab kita, tidak akan Allah masukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita gembira lahirnya sosok insanul jamil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah berikan keberkahan kehidupannya di dunia dan akhirat. Allah hindarkan daripada bala dan musibah. Allah jauhkan daripada azab api neraka. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan anak cucu Nabi Muhammad, berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan para ulama. Insya Allah kumpulnya kita di dunia, insya Allah kita akan dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan penyakitnya, yang galau Allah hilangkan kegalauannya, yang banyak hutang Allah lunaskan segala hutang-hutangnya, yang apabila dia punya anak Allah jadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Apabila dia punya keluarga Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang ulun dapat sampaikan. Kurang dan lebih ulun minta maaf. Yang salah itu daripada ulun, yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun tutup, ulun hendak berpantun. Boleh kada? Tapi bilang cakep. Cakep. Ibu. Ibu. Nanti bilang cakep, Oke?
bila ada sumur di ladang. Kada ada ulangi. Tangannya kada kayak itu nah. Tapi mahnya deh, kada kayak itu tangan. Bila ada sumur di ladang, bolehkah Habib numpang mandi? Beb, kalau mandi jangan telanjang, Beb, bahaya. Bila ada sumur di ladang, bolehkah ulun numpang mandi? Bila ada umur yang panjang, insya Allah kita jumpa lagi. Kucing kurus mandi di papan. Ulangi, kada lupa. Kucing kurus mandi di papan. Papannya dari kayu jati. Badan ulun kurus bukan tak makan, tapi kada ulun keganangan pian lagi. Masya Allah. Buah anggur, buah durian, buah rambut, buah salak, buah pepaya, buah manggis, itulah nama buah-buahan. Masya Allah. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana kurusnya?